لرضاء الله لشفاعة رسول الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين يا خاتم النبيين يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. أشهد أن لا وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والحمد لله رب. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أيضا قال النبي الله محمد: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yuk orang sami-sami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wirahladin dan ia orang dipaparina nikmat anu mulia ka Allah. Nikmat iman, Islam, ihsan, jani silaturahim. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit sembuh penyakitnya, yang bokek banyak duitnya, yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya, yang pacaran putus sama pacarnya, yang sudah lama pacaran tapi enggak sungguh-sungguh untuk menikah, putus malam ini juga. Yang jombloan jomblowati mudah-mudahan dapat jodoh terbaik dunia akhirat. Yang aminya kencang bubar pengajian jadi orang kaya semua. Amin ya rabbal. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada idola kita, manusia pilihan kekasih Tuhan. Derajatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, derajatnya lebih mulia dari 313 rasul, pencinta anak yatim, penyayang fakir miskin, habibanal kiram, nabi besar kita Sayyidina Muhammad. Intajid ya Taha binuril hidayah ya Rasulullah ya Habibullah, jita bidinillah jidkul al-baraya ya Habibullah ya Habibullah ya ya Rasul ya dalilan nur. Bisa berjamaah. Ya Habibal qalbi ya khairal baw ya
يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله. Sekali lagi, ya Rasulullah ya Habibullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi yang baru saja menyampaikan tausiah, kita doakan beliau beserta rombongan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Serbet yang baru saja Sebret guru saya beliau ya, kita doain beliau sehat panjang umur dan beliau pun sudah pergi meninggalkan tempat ini. Kita doain dakwah beliau semakin barokah. Kiai Haji Encep Arsyudin, Kiai Haji Opik Arsyudin, Kiai Haji Aboy Arsyudin dan seluruh keluarga besar almarhum Abuya Kiai Haji Arsyudin bin Kiai Haji Artamin. Mudah-mudahan anak-anak keturunannya, cucu-cucu, cici-cicitnya Allah jadikan generasi yang soleh dan solehah. Tak lupa para santri, wali santri, seluruh jamaah ya kampung ngarana kampung kasirna etalah ya. Semoga jamaahnya berkah sehat, banyak duitnya. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, camat, lurah, RW, RT, mantan RW, mantan RT, Pak Haji, calon haji, Ibu Hajah, calon hajah, LPI, FPI, seluruh ormas dan lain sebagainya yang hadir, berkah sehat, banyak rezekinya. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 30 menit, saya langsung injak gas masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih. Ini acaranya maulid dan haul, berarti sedikit saya bahas tentang maulid dan juga haul. Begitu banyak nasihat dari guru-guru kita, ibarat perabotan masjid saya tir-tir, beliau beduknya, namanya tir-tir ya, banyak palesnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang maulid, waktu bicara tentang maulud, sosok yang dilahirkan. Suatu ketika ayah baginda Nabi kita yang bernama Abdullah berjalan dengan Abdul Muthalib ayahnya. Beliau berjalan melewati Ka'bah. Di samping Ka'bah ada perempuan awewe nugelis eta ngaranna saudari Waraqah bin Nawfal dari Bani Sa'ad bin Abdul Uzza. Ketika melihat ketampanan Abdullah, perempuan tersebut ternyata memanggil dengan penuh syahwat seraya berkata, Abdullah kadir, Abdullah gaulilah aku. Perempuan tersebut kepingin digauli oleh Abdullah. Perempuan tersebut kepengen dinikahi oleh Abdullah. Abdullah pemuda yang tampan, yang ganteng dan juga sangat menarik. Perempuan itu berkata, engkau seperti onta yang disembelih karenamu, perkosalah aku. Masya Allah. Tapi Abdullah terjaga dan dijaga. Beliau bersama Abdul Muthalib ayahnya terus melewati wanita tersebut, mengunjungi Bani Zuhra. Siapa Bani Zuhra? Marga terhormat yang memiliki anak keturunan Abdul Manaf, yang memiliki keturunan Al-Wahhab, yang memiliki princess namanya Aminah. Itulah yang disebut ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bani Zuhra wanita yang terhormat, Siti Aminah, Abdullah juga laki-laki yang terhormat dari bangsa Quraisy.
Maka menikahlah dengan Aminah, digaulilah Aminah. Maka setelah itu keesokan harinya terlihat ada perempuan masih berada di samping Makkah. Bani Asad bin Abdul Uzza, saudari Warakah bin Nawfal, ditanya sama Abdullah, "Hai wanita, kenapa engkau tidak menyuruh aku menggaulimu? Kenapa engkau tidak memanggil aku seperti engkau memanggilku kemarin?" "Wahai Abdullah, sesungguhnya tatkala aku melihatmu kemarin, aku melihat di kedua belah bola matamu ada wajah yang begitu indah, ada cahaya yang begitu bersinar. Tatkala engkau masuk ke rumah Bani Zuhra, engkau nikah dengan Aminah, di mana engkau gauli dirinya, dan aku saat ini melihat dirimu tidak ada lagi cahaya yang menempel di wajahmu. Itulah cahaya nur baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad." Maka Aminah begitu ngandung, biasakan kalau orang lagi hamil ya bu, suka ngelus-ngelus perut. Begitu dielus sama Siti Aminah, keluar cahaya hingga kota Basrah yang ada di Sam nampak jelas dipandang oleh Siti Aminah. Dahsyat, itu cahaya nur faqa ala nur. Ibu lagi ngandung, ngelus-ngelus perut, sama keluar cahaya HP. Cahaya HP. Maka inilah hebatnya Nabi kita. Dalam catatan namanya kitab Maulid Simtidrar, dicatat oleh Al-Alamah Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Saya baca kalimatnya, jamaah jawab dengan kalimat sallu alaihi yang kompak. Sallu alaihi. Fahadarat bi taufiqillah Sayyidatu Maryam, Sayyidatu Asiyah, wa ma'ahuma minal huril 'ain. Man qasamallahu lahu minasyarafi bil qismatil wafiyah. Fa'atal waqtu alladhi rataballahu ala wuduri wujud hadzal maulud. Fanfalaka sulhul kamal minan duri an amud. Wa barazal habibul mahmudullahi bi ta'zimi wa sujud. Raqqat 'aina ya syauqan wa li thayyibatan darafat 'ishqan fa ataitu ila habibi fada ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Itu Siti Aminah hamil di dalam perutnya baginda Nabi, tidak merasakan wahnan ala wahnin, susah di atas susah, payah di atas payah, seperti ibu kita mengandung. Di dalam kandungannya begitu terasa sangat berat, merasakan fase namanya ngidam. Ngidam itu muntah, muntahnya bukan uger tapi kering, nyampenya di lak-lakan, serba mual, tengah malam pengen megang pala botak, kecapi, mandang apa juga nggak enak, apalagi ngelihat muka suami bawaannya mual, bau keringat suami, bau peci suami, suami ngasih duit 5 juta. Tuh ente tuh kalau pengen nyari istri jangan yang pinter nyari duit, yang berkah banyak duit. Kalau pinter nyari duit kemana aja ente nyimpen ketemu tuh sama perempuan. Makanya perempuan mah yang gak bakalan hilang penyakitnya satu, mata duitan. Duit suami jadi duit istri, tapi kalau dengan istri suami minta gak bakalan dapet. Kenapa saya bilang demikian? Hei para laki-laki, jangan kau suzon sama istri. Istri kalau megang duit dengan suami megang duit jauh lebih berkah istri megang duit. Betul nggak bu? Nggak usah gede-gede, megang duitnya 50.000, 10.000 bisa buat beli beras, 10.000 bisa beli buat lauknya, 10.000 buat jajan bocah, 10.000 buat sodako, 10.000 lagi buat nabung, 50.000 kebagian semua, termasuk suami bisa makan enak di rumah. Setuju?
butuh istri. Coba kalau suami megang duit 50.000 habis buat beli rokok doang. Betul? Takbir ibu-ibu. Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu udah demo, kelar hidup lo. Ibu-ibu kan begitu sableng, naik motor sen ke kanan belok ke kiri. Ditilang sama polisi, tangannya digigit. Terus ini terus. Maka Siti Aminah begitu nikmat, begitu kondisinya rumahnya kosong, karena pada pesta di depan Ka'bah adanya patung Hubal, Lata dan Uzza. Semuanya sedang pergi pesta dan ajeb-ajeb karena merasa senang. Beberapa hari ini cuacanya indah. Biasanya di Mekah ekstrim 45 derajat, panas, sangat panas. Dingin minus sangat dingin, bibir meletak, kaki pun pecah-pecah. Tapi detik-detik kelahiran baginda Nabi, hari-hari itu indah banget. Maka saat itu orang penduduk Mekah pesta di depan Ka'bah, depan patung Hubal, Lata dan Uzza. Aminah seorang diri, maka Allah hibur dengan dua perempuan salehah, Sayyidatu Maryam, Sayyidatu Asiyah. Kenal sama Siti Maryam? Siti Aisyah? Bu Siti kenal Bu Siti? Yang suka ngutangin seragam, yang ngambil Cak Eti, Cak Iyam, Cak Odah, Cak Kokom, Cak Masna, Esi, Sarna, Sarni, Mimin sama Mumun, Eti sama Juju, Odah, si Odah. Rodiah ada si Rodiah. Itu mah anggota Ceribel, cerewet jeung bawel. Tapi di sini Sayyidatu Maryam, wanita yang dijaga kesuciannya. Sayyidatu Asiyah, wanita yang terjaga kemuliaannya, hadir menjadi bidan baginda Nabi. Siapa dokternya? Malaikatu Jibril. La ya'sunallah amarahum, tidak pernah durhaka kepada Allah. Dibantu dengan malaikat Mikail, juga dibantu sama bidadari. Wa ma'ahuma minal huril ain, perawatnya para bidadari-bidadari yang turun dari singgasana surga di hadapan Siti Aminah. Tahta syarrufi qalbal, beliau dilahirkan seperti orang yang disesar, dalam kondisi mulia dan terjaga kemuliaannya. Wasujud, lahir dalam keadaan sujud. Tuh baginda Nabi kita mulia dan dimuliakan. Coba ibu kita ngelahirin susah, apalagi zaman sekarang. Ke rumah sakit harus ada BPJS. Kalau nggak ada BPJS mahal. Sekalinya kita masuk ke rumah sakit suruh ngisi formulir. Begitu udah terisi formulir, apa dijawab? Mohon maaf, ini cash apa BPJS? BPJS, mohon maaf nggak ada kamar. Akhirnya ibu kalian pulang ke rumah merasakan rasa kontraksi yang begitu sangat, miring, nyesek, telentang, ngap, teguling, takut pecah. Betul apa betul, Bu? Belum lagi ngerasain ada cairan-cairan yang keluar. Allahu Akbar. Begitu nyampe di rumah bidan, ibu ini udah bulannya, ibu ini udah pembukaan 4, kenapa nggak ke rumah sakit? Aduh dokter, bu bidan, duitnya nggak punya, ini pakai BPJS. Ya udah ibu sabar ya, ibu rebahan bu, telentang bu, telentang, ngegang bu, ngegang, ini anduk digigit ya bu, ini bantal diganjel, ibu sekarang ngeden pelan-pelan ya bu ya, ini udah pembukaan 5, ngeden bu, ngeden, tarik nafas. Yang kencangan dikit lagi bu, lagi bu, ini udah kelihatan hitam-hitamnya, ini pembukaan 12, yang kencang ya bu, tarik nafas. Ngetrek, kebanyakan nonton si boy dia bu. Lautan kasih sayang kepada semua insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan. Dunia isinya belumlah sebadan, sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya dikabulkan, kutuknya kenyataan. Jangan coba durhaka, syurganya Tuhanmu di bawah kakinya.
ridhonya ibumu, ridho Tuhan jua. Wahai jangan jadi anak yang durhaka, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, ngandung deh. Emang anaknya sabaraha tuh kah? Kalau ngandung deui berarti saya percaya yang bahaya itu bukan virus corona tapi virus kolorna. Tuh ibu kita keramat dalam kehidupan kita. Ketika orang tua jadi raja, anak sudah tentu jadi pangeran. Ketika anak jadi pangeran kaya raya, orang tua cuma dijadikan pembantu. Air mata, air darah, air keringat menyatu mengedan kesakitan. Hidup dan mati menjadi taruhan. Ibu melahirkan kita. Makanya kalau kalian punya rezeki, berbagi sama orang tua. Insya Allah. Orang tua yang sehat bisa mendonorkan ginjal untuk anak yang berpenyakitan. Tapi anak yang sehat, ibu cuma mengeluh sakit tidak sedikit. Di antara mereka pura-pura banyak alasan. Betul apa betul? Muliain orang tua kita. Maka Nabi kita sudah lahir ke alam dunia. Di Mekah itu punya kebiasaan, ada namanya ibu susuan. Siapakah beliau? Dari Bani Sa'ad bin Bakar, namanya Halimatus Sa'diyah. Punya 2 kendaraan, onta yang sudah tua dan juga keledai. Jalannya pelan. Suaminya Al-Haris, anaknya Abdullah dan Asyaimah mengunjungi kota Mekah untuk mengundi nasib, mencari anak buat jadi kerjaannya supaya diambil jadi ibu susuannya, kemudian diambil untuk ke kampung halamannya. Maka sampai di kota Mekah, banyak ternyata ibu-ibu yang kerjaannya menjadi ibu susuan bukan sedikit, bukan hanya Halimah dari Bani Sa'ad, banyak. Kota Mekah saat itu bayi-bayi yang baru lahir banyak. Maka saat itu kondisi malam, banyak tangisan anak bayi karena musim paceklik, kehausan, tidak ada ASI untuk dihisap karena kondisinya sangat sulit dan menyulitkan. Sesampainya di kota Mekah, Halimah tertinggal dengan rombongan yang lain karena ontaknya jalannya pelan, keledainya juga lemes, kurang makan dan nutrisi. Sampai di kota Mekah, semua anak udah dapat ibu susuan. Ini sudah dapat, itu sudah dapat, semuanya udah dapat. Cuma satu Halimah yang belum dapat anak susuan. Maka saat itu ada yang berteriak, Bani Zaid, Bani Zaid, ada seorang anak yang belum dapat ibu susuan. Maukah engkau menjadi ibu susuannya? Tentu saya mau. Siapakah anak tersebut? Muhammad. Ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, tapi dia seorang yatim. Maka anak yatim tidak ada yang mau menjadi ibu susuannya karena tidak ada yang membiayainya. Maka ini sudah dijodohkan oleh Allah. Kata Halimah, izin sama suami, suamiku Al-Haris, aku tidak mau pulang ke kampung halaman kita sebelum aku bawa Muhammad, anak yatim tersebut. Kan dia nggak ada bapaknya. Demi Allah, Allah yang akan memberkahi kehidupan kita. Kalau memang itu maumu, tekadmu, ambil Muhammad. Maka suami yang soleh mengizinkan, datang ke rumah Aminah, mengizinkan Aminah. Maka dengan izin Allah, saat itu Aminah menggendong Nabi Muhammad. Begitu digendong, langsung dibuka ASI sebelah kanan, yang dimana tidak pernah dihisap oleh Asyaimah dan Abdullah putra putrinya. Maka dengan izin Allah, ASInya begitu banyak, maka Nabi kita pun tertidur pulas dalam keadaan kenyang. Dan begitu pun dihisap oleh Abdullah. Sebelah kirinya pun begitu kencang, ASInya banyak. Tiba-tiba ontaknya yang lemas menjadi kuat dan gagah. Begitu susunya diperah banyak, bisa berbagi dengan yang lain. Keledainya pun jalannya cepat. Malam itu tiada terlewatkan kecuali penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Itulah berasal dari Siti Halimatus Sa'diyah, karena seorang ibu yang solehah menyusukan anak yatim. Bu, ibu kalau nyusuin anak kayak Halimah ya bu ya. Jangan suka nenangga, sebab mafil aba fil abna. Anak mah gimana bapak ibunya? Bapaknya kalong, anaknya kampret. Emaknya tukang nyolong, anaknya tukang nyopet. Maka kalau menyusuin anak yang bagus-bagus, ini kan banyak santri,
hafiz Quran. Coba kalau lagi nyusuin anak supaya jadi hafiz Quran, baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tuh anak tumbuh besar dihisab asinya yang keluar ayat Quran, maka tuh anak bakalan jadi hafidh-hafidhah Quran. Begitu. Oh kalau gitu Ustadz, saya kepengennya pencinta Rasulullah, banyak baca salawat. Lagi nyusuin ASI ya Bu ya, tiba-tiba tuh anak nangis, langsung baca salawat. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi. Lepas. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Gegel. Begitu dilihat pala barudak kok bengkak. Bapak nanu gegel. Maka Halimatus Sa'diyah ini begitu hebat. Dibawalah Nabi kita ke kampung halaman Bani Sa'ad bin Bakar. Maka saat itu tumbuh besar usia 2 tahun, gagah, tegap badannya, tampan rupawan, bermain dengan anak-anak seusianya. Maka di belakang rumah Halimatus Sa'diyah turun 2 malaikat dari atas langit berjubah putih. Turun malaikat, Bu, turun malaikat, jangan kaget ya. Saya bilang jangan kaget. Kenapa kaget? Lebay pisan. Kan saya jadi ikut kaget. Saya ulang sekali lagi. Min hujratin nahri ila asfali batni, ditaruh di atas pelipis Nabi kita, dibedah perutnya dari bawah leher sampai bawah pusar, disediakan baskom emas berisikan salju dan air zam-zam, diambil hati Nabi kita di usia 2 tahun, dicuci, ditanamkan ilmun wal hikmatun, diratakan seperti siadakala, maka beliau maksum, terhindar dari segala sifat tercela. Usia 2 tahun dicuci hatinya. Kenapa? Karena anak kecil itu usia 2 tahun, waktu yang sangat cerdas. Adik kita, adik usia 2 tahun itu luar biasa cerdasnya. Imam Syafi'i 2 tahun hafal surah-surah pilihan. Anak kita 2 tahun hafal lagu pilihan. Anak zaman sekarang kan pinter main TikTok. Betul apa betul? Ibunya memperagakan sambil goyang ke kanan, goyang ke kiri. Anaknya ngotot depan kamera. Di depan orang tuaku kau bermainkan diriku, kau anggap aku orang tak punya. Coba sekali-kali santri main TikTok, murajaah ayat suci Al-Quran atau mutalaah kitab, ya minimal sholawat lah, kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Ibunya jawab, hadaika wa a'naba. Ayahnya, wa kawa'iba atsraba. Anaknya, wa kawa'iba atsraba wa kasadihaqa. Kan enak begitu, nilai pahalanya banyak. Ini mak-mak anak nyanyinya hardang hardang. Allah ya Rabbana. Maka ini penyakit zaman sekarang. Kita dicuci sama handphone berpisau mata dua. Itu mata dua tuh, handphone tuh pisau mata dua, bisa sangat membahayakan. Maka saat ini kalian main handphone, apa sih dimainin? Cacing. Betul nggak?
Facebook, Twitteran, Instagram, Line, WhatsApp, video call. Berapa banyak gara-gara handphone rumah tangga hancur berantakan. Hoak, fitnah, intimidasi, kriminalisasi, persekusi. Tuh gosip, berita bohong hadir di handphone. Makanya handphone tidak lagi menjadi solusi silaturahim, tapi memutuskan tali silaturahim. Makanya handphone ini bahaya. Yang kedua, sinetron. Anak-anak kita hafal sinetron. TV jadi tipu, tipu jadi TV. Kita semua ketipu sama TV. Temanya bagus, azab kubur, penagih hutang. Cuma lebay azabnya. Begitu mau dimandiin itu kerandanya ketiup angin. Akhirnya orang tuanya lain sebagainya pada nangis. Nah, banyak sekali dosamu. Iya kakak memang banyak dosa, nagih utangnya begitu. Iya dia memang jahat sama tetangga, jahat sama orang tua, jahat juga sama siapa-siapa jahat. Begitu mau dikurung batangnya jebol. Akhirnya kondisinya hujannya, angin puting beliung. Begitu kurung batang nggak ada, adanya gerobak. Itu mayit tali pocongnya diikat naik ke atas gerobak. Begitu digotong dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, didorong-dorong. Itu pinggir jalan ada mobil APV, remnya blong. Akhirnya ketabrak itu mayat, mentah. Azabnya lebay. Begitu gali kubur juga banjir, ustadz yang mau doa keplosok, jatuh tuh ustadz. Akhirnya dikubur juga, mau nggak mau akhirnya nangis semuanya sambil berkata, ku menangis rasakan. Astagfirullah. Udah TV jadi tipu, tipu jadi TV, handphone, sinetron tidak mendidik. Maka usia anak 2 tahun itu cerdas pikiran, terang hatinya. Maka dekatkan dengan ayat-ayat Quran, kenalin dengan ilmu pemahaman agama. Tuh anak zaman sekarang diperintah membantah. Anak zaman dulu dipelototin langsung nunduk. Nah, kamu berani sama orang tua? Tidak ma, maafin aku ya ma. Iya. Berangkat sana nak? Siap ma. Langsung cium tangan bolak-balik. Tapi sekarang anak, nah kamu berani sama orang tua? Berani mak? Kamu berani? Apa sih mak pelotot-pelotot ntar kelipan pasir? Berangkat nak? 2000. Betul apa betul? Anak zaman sekarang diperintah ngebantah pak. Maka ajari cuci hatinya. Bagaimana cara mencucinya? Doakan yang bagus-bagus, minimal bacakan Al-Insyirah ketika mereka tertidur. Maka doakan yang terbaik terus ketika kita selesai sholat. Insya Allah anak kita menjadi qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Terus ini terus. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Subuh, kuat subuh. Udah situ aja ngaji, saya pulang ya. Ini niat ngundang apa ngontrak ini. Tapi insya Allah saya kuat ngaji sampai subuh. Kenapa? Yang saya lihat di depan banyakan anak gadis. Kalau ustadz yang ceramah masih muda, di depan taruh gadis, tengah janda. Nenek-nenek di mana tat? Biarin ampar-amparan. Emang apa bedanya sih tat, gadis, janda sama nenek-nenek? Oh tentu banyak bedanya. Senyumnya beda, kencingnya juga beda. Kalau anak gadis sprint. Kalau janda Coca-Cola, nenek-nenek Aqua. Kenapa jadi kesini saya ceramah ya? Aduh maafin ya, jangan di syuting ini mah, disensor aja. Udah nek, jangan kencing nek, berisik. Ini Aqua ini. Gelas ada gelas. Terus ini terus. Sosok Nabi kita, Nabi yang sangat mulia, idola. Maka Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi kita uswatun hasanah, suri tauladan yang amat baik untuk kita contoh. Kalau bahasa santri bilang terdapat isim nakirah, multidimension, keberadaannya bagus di setiap lini kehidupan. Ibu akhlaknya bagus dengan bapak, bapak akhlaknya bagus dengan ibu, santri akhlaknya bagus dengan kiai, kiai akhlaknya bagus dengan santri, tetangga bagus sama tetangga, pemimpin bagus sama rakyat, rakyat bagus sama pemimpin. Seluruhnya harus bagus. Sekarang saya tanya, ibu kalau punya suami baik, senang nggak? Ibu kalau lagi ngambek dibaik-baikin sama suami, senang nggak? Tiba-tiba suaminya dari belakang meluk ibu, kemudian berkata, "Mama, maafin aku ya mama, ini kesalahan aku mama. Mama nggak punya uang ya, ini papa kasih 3 juta, sisanya papa transfer ya 2 juta. Mama malam ini mau hadiran ya, haul ya. Ya udah nih papa kasih uang cash 500.000. I love you mama." Dicium pipi ibu. Kira-kira ibu kalau lagi ngambek suaminya begitu apa itu? Gitu. Makanya rayu ibu. Gimana cara merayu suami? Tuh akhlak Rasulullah dengan istrinya Siti Aisyah. Bagaimana akhlak Siti Aisyah? Bagaimana akhlak Rasulullah? Sungguh mulia, sungguh Nabi memuliakanmu, gitu ya. Ini meja lebar banget, isinya air doang sama tisu, padahal kue kan Ustadz doyan Pak. Bercanda. Kalau ada saya tungguin. Jangan salah, makanan yang dibacain maulid, makanan yang dibacain sholawat, syifaul barokah, jadi obat dan berkah. Makanya kalau ada makanan habisin, kalau buat Ustadz bungkusin. Sungguh Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan bermanja. Gimana? Sungguh sweet Nabi memuliakanmu, wanita surga yang ada di dunia. Bila marah Nabi kan bermanja, bukan mencubit hidungnya, menyenangi hatinya. Ummana sungguh manismu cinta dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa. Kau di samping Rasulullah. Ini pelajaran Bapak Ibu. Di mana Siti Aisyah begitu datang menjumpai Rasulullah, duduk di pangkuan Rasulullah, kemudian segelas minuman yang dipegang dari tangan lembutnya Siti Aisyah ditempelkan di bibir Rasulullah. Bismillah. Lagi. Aus. Iya saya aus. Puas. Ini kan saya lagi nyarain Pak, jangan dikomen apa.
Ini Siti Aisyah menempelkan gelas di bibir Rasulullah. Bekas Rasul minum itu kan ada bekasnya di gelas. Jangan ditaruh di meja, tapi ditempelkan kembali di bibir Siti Aisyah. Bismillah. Ulah tepuk tangan emang yang manuk. Pertanyaan saya, kira-kira suami pernah nggak istrinya seperti itu para suami? Boro-boro Ustaz mengambil minum aja, ambil sorangan, buta mata si aing lo bagawean. Kalau ayah di dia sok itu istri model malam ini, tah istri tuker tambah aja Pak. Ibu, satu gelas minuman yang ibu sajikan mengharap ridha Allah untuk suami tercinta bernilai 100 rakaat. Satu gelas 100 rakaat, dua gelas 200 rakaat, tiga gelas 300 rakaat. Ustaz, saya kepengen 1000 rakaat, sugalon. Sabar Bu, itu suami ibu bukan cupang. Indah rumah tangga. Makanya ibu, tugas ibu cuma 3: menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hidung. Jangan sekali suami ibu memandang kecuali pandangan yang indah. Jangan sekali-kali suami ibu mendengar kecuali pandangan yang baik. Jangan sekali-kali suami ibu mencium kecuali aroma yang harum. Pandangan yang indah. Kalau lagi ngaji indah, arisan indah, kondangan indah, hadiran indah. Begitu nyampe rumah, etak kerudung dibetot, diganti sama badaster pada bolong. Kadang-kadang tali kutang pada melar. Melar sebelah disangkutin sama peniti biar ada kencang. Lakinya meluk, kegigit semut bakot berdarah-darah. Kenapa suamiku ini kedusuk darum pentul? Ibu wajib menjaga pandangan suami. Kalau perlu ibu beli tuh baju dalam yang ada remote-nya. Ya Bu ya. Enak begitu pulang ngaji suaminya minta, "Seremeng aku tak biasa." Cakep. Pandangan mata suami. Sekarang saya tanya sama para suami, para laki-laki yang belum punya istri sekalipun boleh jawab. Seneng nggak kalau nanti kalian punya istri yang cantik? Seneng nggak kalau istrinya pandai berhias depan kalian? Tuh kalau memang seneng, mulai malam ini tambahin duit belanjaannya. Betul apa betul? Sekali-kali kalian terutama yang belum punya istri coba datang. Di sini mall jauh nggak? Jauh mall. Kalau jauh pasar deket nggak? Kalian pernah lihat toko kosmetik? Pernah coba datang kalian ke toko kosmetik? Coba kalian lihat-lihat dulu. Tuh bedak mereknya macam-macam, harganya variatif. Kalau yang mahal itu paketan ada, namanya 750.000, mereknya Wardah. Itu halal, ada krim malam, krim siang, minimal 350.000. Yang merek luar negeri mainnya beliin Oriflama, Panbo, Tulji sama Jepluk. Ini biar paham kaum laki-laki. Kalau kepengen perempuannya cantik, kalau kepengen istrinya cantik, ternyata harga perabotannya mahal. Ente diam dulu ya. Ini perempuan saya angkat-angkat dulu ya. Biar nanti dia terbang melayang kita lepas. Kan dia nyungsep tuh, kita jejek habis-habisan. Kenapa sih harus bermake up seperti itu? Itu ada krim malam, krim siang. Itu kalau dipakai rutin 3 bulan berturut-turut, begitu jalan diberi bawah terik sinar matahari, itu noda-noda hitam tersamarkan. Ultraviolet tidak akan bisa masuk karena ada vitamin C-nya. Itu mukanya dipandang glowing. Itu yang harganya 300 sampai 700.000. Coba dilihat ibu-ibu, Masya Allah, mukanya lebar-lebar. Pakai bedak yang mahal, habis cepet boros. Minimal banget yang 50.000. Itu harganya namanya Kelly. Berjeruji begitu depan lengket banget. Allah, ada lagi yang lebih murah, 20.000 sekantong plastik, namanya pipa nomor 4. Begitu lakinya nyium bersin, asih. Pakai bedak naon sia aing alergi, pipa nomor 4 akang. Coba aing tempok lengit, kemana dibuat main kerambol barudak.
bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan istri yang punya malu, cinta karena gincu. Yang kompak kenapa? Jadi saya nyanyi situ backing sodanya, backing vokal. Cinta karena gincu akan segera layu, cinta karena dasi akan segera basi. Cantik pun perlu, berhias perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia hiasan yang utama. Yeah. Ini ngapa jadi begini saya ceramahnya? Ini penting nih. Alis dikereng-kerengin, cakep kayak semut hitam bebaris. Namanya alis mata Shinchan. Mata jadi belok-belok, jadi sipit, ditambahin maskara, adem banget. Itu namanya anti badai tsunami. Yang terpenting ngajinya naik mobil. Kalau naik motor ketiup angin, baka. Nyampe pengajian, mengsong ka dieu, mengsong ka dieu kayak burung hantu. Abolohok eta mah. Mata jadi belok-belok, jadi sipit, ditambahin maskara, mirip anti badai tsunami. Kelopak mata diwarnain ungu kebiru-biruan, itu namanya eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil namanya eyeliners, mirip orang K-pop Korea. Pipi hijau merah kecoklatan, eta ngaranna eye otok. Blow on. Oh, blush on. Iya saya sales, puas, ibu puas. Ngapain gua sales yuk? Enak banget gue dikatain sales. Ini saya lagi dagang, Bu. Iya kan, untuk gairah cinta. Dandan itu berhias untuk gairah cinta. Kalau perempuan tidak pandai berdandan, tidak pandai berhias, suaminya nggak ada gairah. Begitu Noel, gerah. Ini ketek udah make kek moceng panjang, eta buluna kayak hutan belantara. Ilfil. Pakai minyak wangi. Minyak wanginya jangan yang merek Perancis. Kalau perlu boykot tuh merek Perancis. Pakai yang sederhana nih ala-ala santri. Ada malaikat subuh, Lovely, Jello, apple, strawberry. Tuh 10 mili goceng. Beli 15.000. Masukin ke dalam botol parfum, enak gitu. 3 in 1. Ada Lovely, ada malaikat subuh, ada apel. Enak gitu wanginya. Ini kadang-kadang wanginya begitu, masya Allah. Dulu waktu pengantin baru saya rasa ya nikmat lah, dijaga hidung suami. Saking menjaganya nahan kentut, muka pada bengep. Izin sama suaminya, akang malam ini izin akang mau kemana, beli super mijem kecap. Buat apa, nanti kan mendusin ngantuk, terus kemudian lapar. Ya sudah, nitip saus. Padahal mulus pengen hitut. Begitu di keluar gang, brobot, yes. Pengantin baru, coba pengantin lama, selebar jalan, rapat prepet. Nyetel TV prepet, ganti remote TV prepet, buka TV prepet. Bocah nanya, mak ulah itu sembarangan atuh mak, entah ayah saha-saha, padahal mah suaminya lagi nonton TV. Gurih nyoy. Ayah di ini sok itu ayah. Lu mana odah? Jaga bu hidung suami. Wa ta'atara wa tajammala ta'ziman li maulidihi.
Tuh kita pakai wangi-wangian berparas cantik mengagungkan kelahiran baginda Nabi. Hasyarah Allah Ta'ala yaumal qiyamah, nanti bakalan dibangkitkan pada hari kiamat ma'al firqatil ula, dengan golongan utama minan nabiyyin, tetangga kita para nabi, wa kana fi iliyyin, sungguh kita akan dimasukkan ke dalam surga yang namanya iliyyin. Jaga tuh wangi-wangian. Ini mah waktu muda wangi, kondangan wangi, arisan wangi, begitu tidur sama suami 4 rasa. Jidat ke leher presker pedes, pundak ke tangan autan loba nyamuk, dada ke paha remason mulus, paha ujung jempol balsem luang. Begitu suaminya nyium sama jilat manis, asam asin pahit pedes, loba rasana. Ibu apa permen nano-nano. Terus ini Pak, lebih dari sejam urusannya lembur ya. Ceramah panjang pendek sama, amplop udah dilem. Saya niat kesini silaturahim, nggak ngarepin amplop. Di rumah amplop saya buang-buangin. Udah, jangan diperjelas. Terus ini terus. Sampai mana tadi? Siti Aisyah itu kenapa bisa dipanggil Humairah? Karena Rasulullah ketika hadir pulang dari mana-mana, Siti Aisyah menyambut dengan kalimat salam. Yuk jawab sama-sama, kita baca sholawat. Ya aunal qaribi amnun wassalamun. Ya aunal qaribi salam alaika amnun wassalamun. Salam alaika jita bil Qur'ani. Ahmadu ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Salam alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini akhlak Siti Aisyah memanggil suaminya Habibi. Dijawab sama Rasulullah, ya Humairah, pipi kemerah-merahan. Habibi itu bahasa Arab, ditranslate ke Indonesia artinya cinta. Bahasa anak zaman sekarang embeb. Berarti yang pertama kali memanggil suami dengan kalimat sayang dan cinta serta bebek adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu janji mulai malam ini panggil suaminya bebek. Bebek kan timbalannya cinta. Mama, Mimi, Papa, Pipi, Moms, Pops, Akah, Amoh. Kalau Jawa kan Kang Mas ya, Dinda ya. Kalau Sunda Neng, Aa, I, Beb, Ya udah modal sih ya. Rumah tangga tuh indah, jangan lu gue. Jangan bahasanya kasar. Mentang-mentang istrinya yang dulu langsing sekarang gembrot, panggilannya Dut. Suami yang dulu gondrong jadi santri sekarang botak, tak. Pagi-pagi suaminya nanya, "Rek, mana si Adut?" "Ngaji botak." Najis tralala. Panggil yang bagus. Insya maka Siti Aisyah menyediakan sehelai selendang, di mana selendang itu melihat Rasul dalam keadaan berkeringat, dilap kening Rasul.
pipi Rasul, tubuh Rasul, tak ada satupun keringat yang menempel satu tetes pun di tubuh Rasulullah, dan bekas lap tersebut tidak dilondri apalagi dicuci, tapi ditempelkan di pipi Siti Aisyah hingga Rasul memanggil dengan kalimat sayang, Humairah, pipi kemerah-merahan. Makanya ibu kalau pengen dipanggil Humairah, pipinya seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha, pulang dari sini, besok suaminya pulang kerja bakti, suaminya pulang dari pasar dalam kondisi keringatan, lap keringat suami yang ada di keningna, nu aya di pipina, ketekna, selangkangana, jangan dicuci, tempelin di pipi ibu 2 menit insyaallah kupret. Keringat Rasul disamain keringat Pak RT. Di Perancis saat ini sedang ramai, di mana dia punya presiden menghinakan Nabi kita yang mulia. Nabi kita tidak akan hina dengan kehinaannya, justru malah tambah mulia dan banyak orang yang akan mencintainya. Makanya Nabi kita itu luar biasa indah banget. Jangan takut, jangan ragu untuk membela Rasulullah. Karena ini tabungan kita, nanti kita bisa ada kesaksian, nanti kita bisa ketemu dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Maka Rasul katanya seorang pedofilia. Rasulullah katanya banyak istrinya, tapi Rasul kalau mereka pengen tahu di mana mereka bukan melihat pemberitaan secara berlebihan yang dimuat oleh media-media yang tidak menyukai Islam, yang membunuh karakter Islam. Dia terjun sendiri ke Indonesia, dia datang ke tanah Haramain, dia deketin bagaimana akhlak-akhlak pencinta para Rasulullah. Maka orang yang membenci Rasulullah, bahkan membenci Islam, berubah 185 derajat dengan mencintai Rasulullah dan menjadi pemeluk agama Islam. Karena akhlak. Seorang nenek-nenek datang di gurun pasir untuk membawa barang bawaan yang begitu berat. Maka nenek itu dibantu sama seorang pemuda. Tapi nenek dengan sumpah serapah, jangan kau dekati Muhammad, jangan kau dekati Muhammad. Pesanku cuma satu, jangan kau dekati Muhammad, karena Muhammad inilah kota Makkah huru hara terlahir. Karena Muhammad inilah kita semua jadi banyak bermusuhan dengan saudara kita. Maka pemuda terus tersenyum dan membantu nenek-nenek. Maka terakhir begitu sampai nenek-nenek mengucapkan kalimat terima kasih rasa syukur. Siapa engkau wahai pemuda? Aku lupa menanyakan namamu. Siapa engkau pemuda? Pemuda pun hanya tersenyum. Tolong beritahu aku pengen memberitahu kepadamu, jangan kau dekati namanya Muhammad. Nek, akulah Muhammad. Engkau Muhammad? Saksikanlah aku saat ini mengucap 2 kalimat syahadat di hadapanmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka berita-berita bohong ini disebarluaskan oleh orang-orang kafir untuk membenci Nabi Muhammad, untuk membenci agama Islam. Tapi tatkala mereka membuka diri, tidak menjadi kafir yang tertutup, maka mereka pun akan bisa memeluk agama Islam dan mencintai Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu kalau cinta sama Nabi Muhammad, jadi istri yang baik kayak Khadijah. Khadijatul Kubra itu ketika Rasul naik ke atas gunung nenteng-nenteng makanan. Begitu diteng-teng makanan, naik ke atas gunung, itu Jibril turun. Ya Rasulullah, sampaikan salamku kepada istrimu Khadijah. Allah memberikan salam, aku memberikan salam. Surga rindu banget sama dia. Masih nenteng-nenteng makanan. Coba ibu, pernah nggak ada yang nenteng-nenteng makanan suaminya? Maka ibu nggak bisa seperti Khadijah. Setidaknya ibu tanjain suaminya. Papa mau makan, mau minum, apa mau langsung bobo-boboan? Emang kalau makan ada apa? Makan ada pizza bertingkat. Apaan itu? Oncom. Nggak nafsu. Kalau nggak nafsu minum deh. Minumnya ada apa? Ustadz mah dikasih air putih aja. Tapi kalau buat papa mah ada 3. Ada susu, ada teh, ada kopi. Belum haus? Ya sudah, kalau belum haus langsung deh bobo-boboan. Emang bobo-boboan ada apa sih mama? Kalau ada bobo-boboan mah ada aku yang siap menjadi semut guling dan bantal gulingnya. Pernah nggak yang model begitu istri ngomong kepada suaminya?
Makanya ini jadi santri harus taat sama agama. Jadi santri harus membuka diri untuk bisa memiliki akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, rumah tangga Rasulullah. Makanya insya Allah santri-santri yang hadir di sini mudah-mudahan jadi orang hebat semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mau bahas sedikit tentang haul. Mauludnya sudah walaupun tidak panjang. Haul ulang tahun yang 21 orang tua kita Abuya Kiai Haji Arsyuddin bin Kiai Haji Artamin. Alhamdulillah beliau anak cucunya Masya Allah mewariskan banyak sekali, luar biasa. Maka ini orang yang telah wafat, hartanya ketika dimakan jadi kotoran, hartanya ketika diwariskan jadi rebutan, hartanya ketika disedekahkan itu jadi kebahagiaan. Makanya kalau kita meninggal dunia, harta yang paling bahagia adalah anak yang soleh dan solehah. Anak yang meneteskan air mata kemudian mengucap kalimat doa untuk orang tuanya, disitulah arsy bergetar sedemikian dahsyat karena kekuatan anak yang soleh. Maka orang tua dulu, biar kata rumah sederhana, rumah tuh Al-Quran isinya. Lewat depan rumah Pak Lurah, idza waqa'atil waqi'ah. Lewat depan rumah Pak Haji, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu ngajarin anak-anak kalimat Baghdadiyah. Ingat ibu ngajarin dulu anak-anaknya alif fathah, alif kasrohi, alif dhammahu, a i u, ba fathah, ba kasrohi, ba dhammahu, ba bi bu. Mah aku kan ikro 3. Oh mamah lupa. Mim fathah mata, fathah ta lam dhammahu mata lu. Suaminya pulang dari masjid, tok-tok assalamualaikum, ba dhammahu tapatata tu mata bapak sia buta. Tapi anak hafal surah Pidingan. Makanya zaman sekarang rumah hias dengan cahaya-cahaya lampu, cahaya-cahaya sinetron, cahaya handphone, nggak bisa menolong. Apalagi kita berada di akhir zaman, banyak fitnah virus corona. Corona ini banyak mengajarkan kepada kita. Kenapa kita dianjurkan pakai masker? Kenapa masker? Karena mulut kita. Maka virus yang paling bahaya bukan corona, tapi congorna. Tutup tuh. Jaga dari perbuatan maksiat, social distancing, jaga jarak dari perbuatan maksiat, terutama yang ABG, ababil, ABG labil. Kalau belum berhubungan suami istri, kalau belum ada halal, jangan jalan berduaan. Kalau memang jalan berduaan, kalau sudah berjalan berduaan, kemudian ada hasrat untuk memegang tangan, tabok. Yang kencang akang. Tabok, katakan bismillah, lamar aku akang, lamar aku. Begitu. Kupinang kau dengan bismillah. Insya Allah. Jangan pacaran. Pacaran itu kalian yang paling rugi, kalian yang sangat rugi. Makanya ini mengajarkan pada kalian, nih hidup kita, kematian itu nggak lihat usia. Yang tua mati, yang muda apalagi, karena yang muda banyak ulahnya. Kalau yang tua mati udah jelas penyakitnya ada, emang usianya udah pas. Tapi kalau yang muda mati itu banyak. Sekarang apalagi banyak teman saya di usia 40 tahun meninggal, 38 tahun meninggal, ada di usia 25 mati. Karena orang tuanya beliin motornya dari standar pabrik itu bagus, dirubah sama anak muda. Bannya diganti sama ban sepeda, joknya diseset biar yang ngebonceng merosot, lampunya dibobok, dioplos knalpotnya, reng, ngetrek nggak pakai helm, ada tiang listrik ditabrak, palanya jatuh mentok aspal, pecah tuh palanya, anak muda mati lantaran ngetrek. Pertanyaan. Udah ya, saya juga besok mau ada acara Jumat, sholat Jumat.
Ya kan kita seorang laki-laki yang wajib sholat Jumat ya. Habis Jumat saya langsung ke bandara karena malamnya terbang ke Kalimantan, 3 hari di sana. Doain itu juga kalau diundang. Jangan tawa Bu. Mudah-mudahan biar berkah. Sekarang kita doa, kita muhasabah. 12 Rabiul Awal, guru kita dipanggil sama Allah, murabbi kita. Mudah-mudahan beliau senyum melihat kita semua dan beliau berada di tempat yang terindah, dan juga kita semua selalu dalam keadaan barokah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap berdoa, siap? Biar berkah ya, kita minta sama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Bapak Ibu, silahkan kita berdoa dengan khusyuk. Kita tundukkan kepala kita, kita angkat kedua tangan kita. Kita mohon kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin doa kita akan diijabah. Wa'lamu anallah la yastajibu du'a min qalbi ghafilillah. Karena Allah tidak akan menerima doa di mana doa itu berasal dari hati yang hampa. Tundukkan kepala kita, angkat kedua tangan kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi kami dengan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dalam taat ibadah. Berkahi kebersamaan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Berkahi para guru-guru kami, berkahi para kiai kami, para habaib kami, seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakit kami. Di antara kami yang sulit, angkat segala kesulitan kami. Di antara kami yang punya masalah, bukakan pintu jalan keluar bagi tiap permasalahan hidup kami. Ya Allah, izinkan kami bisa menatap wajah indah kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akui kami sebagai umat-Mu ya Rasulullah. Izinkan kami bisa meminum telaga Kausar dengan dua tangan-Mu yang indah. Kami bisa mengecup tangan-Mu, kami bisa memandang wajah indah-Mu, kami bisa berada di bawah naungan syafaatul uzma-Mu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, mungkin banyak di antara kita berdoa, tapi doa kita belum diijabah. Jangan salahkan doa kita, jangan salahkan ibadah kita, jangan salahkan amal soleh kita. Tapi mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita angkat kedua tangan kita, kita pejamkan mata kita, kita hadirkan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Kita ingat-ingat, terutama dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat kepada ibu ayah kita. Beliau yang susah payah dalam mengandung dan melahirkan kita, beliau yang susah payah berjuang dan menafkahi kehidupan kita. Beliau orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Beliau yang menjadi keramat dalam kehidupan kita. Ridhonya menjadi ridho Allah, murkanya menjadi murka Allah. Mari sama-sama kita hadirkan wajah ibu dan ayah di majelis yang mulia ini. Karena ridhonya Allah, ridho orang tua kita. Karena murkanya Allah, murkanya orang tua kita. Bagaimana kita mendapatkan ridho Allah kalau kita belum mendapatkan ridho ibu ayah kita? Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrata rahmah ila kataballah lahu hajatan maqbulatan wa mabrurah. Di mana ada seorang anak yang memandang wajah ibu, wajah ayahnya dengan pandangan sayang dan cinta, Allah ridho. Allah ridho, maka Allah hadiahkan pahala haji yang makbul dan mabrur. Dalam bentuk bayangan saat ini kita berdoa, hadirkan wajah ibu kita, hadirkan wajah ayah kita. Allah ridho, kita mendapatkan nilai pahala haji yang makbul dan mabrur. Allahu Akbar. Hadir wajah beliau, lihat senyum indah beliau, lihat tatapan sejuk indah beliau. Di balik senyumnya beliau seringkali berdoa bangun tengah malam. Yang didoakan adalah kita, anak-anaknya, putra-putrinya. Di balik tatapan yang indah dan dingin serta sejuk, beliau seringkali meneteskan air mata. Mungkin itu semua disebabkan karena rasa sakit hatinya, ucapan diri kita, perbuatan kita, tingkah laku kita yang membuat mereka sakit hatinya hingga mereka meneteskan air mata. Ya Allah, di antara kami, ibu ayah kami yang sedang sakit, angkat penyakit beliau.
sehatkan beliau, panjangkan usia beliau dalam taat ibadah kepadamu. Jangan kau ambil nyawa ibu ayah kami sebelum kami bisa memberangkatkan haji beliau. Jangan ambil nyawa ibu ayah kami sebelum kami bisa membahagiakan beliau. Jangan kau ambil nyawa ibu ayah kami sebelum beliau bangga kepada kami dan ridho kepada kami. Andai kata kematian itu engkau takdirkan jauh lebih baik daripada kehidupannya di majlis yang mulia ini, ya Rabb, kami sadar ketika kami pandang wajah ibu ayah kami, senyumnya yang indah, tatapannya yang sejuk, pipinya yang mulus kini mulai berkerut, itu tanda kematian. Rambutnya yang hitam perlahan sudah mulai banyak yang putih, itu tanda kematian. Gigi yang rapi perlahan mulai banyak yang bolong, itu tanda kematian. Jalan yang gagah kini mulai banyak terengah-engah, itu tanda-tanda kematian. Beliau yang sehat sempurna, bahkan saat ini seringkali banyak mengeluh sakit, itu tanda-tanda kematian. Jangan kau ambil nyawa ibu ayah kami kecuali kematian itu hadir dalam keadaan husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Wajahnya tersenyum, terpancarkan cahaya air wudu, matanya yang tertidur pula seperti orang mimpi-mimpi penuh dengan keindahan, dan keluar kalimat santunan indah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan dalam keadaan kematian yang sangat menyakitkan, wajahnya yang hitam legam, mata yang melotot, mulut yang terbuka hingga mengeluarkan kalimat hinaan, cacian dan makian karena rasa sakitnya dahsyat sakaratul maut. Andai kata ada di antara kami ibu, ayah, kakek, nenek, guru, kerabat, saudara, tetangga, pribadi kami, ya Rabb, jangan kau wafatkan kami dalam keadaan hina. Jangan kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ampuni dosa ibu ayah kami. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli, ampuni dosa-dosa kami. Wali walidayya, ibu ayah, warhamhuma, cintai, kasihi, manjai beliau, kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau begitu sayang dan cinta kepada kami di waktu kami kecil. Kita ditimang, kita dimanja, kita disayang. Bahkan apapun yang menjadi kebutuhan kita rela diperjuangkan oleh ibu ayah kita. Bahkan mereka rela menghutang kepada tetangga, menahan malu untuk perjuangan kita. Berada di pesantren untuk sekolah, untuk biayai hidup kita. Tapi tidak sedikit di antara kita tatkala ibu ayah mengeluh sakit, kita pura-pura tidak tahu. Kita tidak ada di saat beliau membutuhkan kita. Ya Allah, maafkan kesalahan anak ini, ya Allah. Jadikan kami pribadi yang soleh dan solehah. Jadikan orang tua kami rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Berkahi kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak qurrata a'yun, penyejuk buah hati dalam rumah tangga ibu ayah kami. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin bagi orang yang beriman dan bertakwa. Bagus rezekinya, bagus jodohnya, bagus lingkungannya, bagus kehormatannya, bagus ilmu amalnya, bagus adab akhlaknya.
bagus iman takwanya, bagus rezekinya, bagus masa depannya, bagus dunia akhiratnya. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma anzur ikhwanal muslim wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma irfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar wal suyuf al mukhtalifata wal syada'id wal mihana ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wat ta'un wa min sayyi'il asqam. Silahkan Bapak Ibu, anak-anak muda, silahkan minta sama Allah, awali istighfar dan salawat. Astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Silahkan minta kebutuhannya. Allahumma rabban nas azibil ba'sya ishfi. Guru-guru kita yang sedang sakit, orang tua, kerabat, saudara, wa anta syafi la syifa ila syifa'uk syifa'an la yahudur saqoma. Habibana Rizik, semoga secepatnya bisa kembali ke tanah air. Allah pelihara para habibana kita, Allah pelihara kiai kita, guru-guru kita. Allah jadikan Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diberikan keamanan, kesejahteraan, semuanya dijauhkan dari segala bala dan huru-hara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak bicara, banyak salah, kebodohan saya, benar manfaat semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu.